Investor hebat nggak mengejar cepat, tapi mengejar nilai. Ini pelajaran dari Benjamin Graham, sang investor cerdas. Simak baik-baik. Oke, hari ini kita akan bedah tuntas ide-ide revolusioner dari seorang tokoh legendaris, pria yang mengajari para investor terhebat di dunia tentang cara berpikir di pasar saham, Benjamin Graham. Nah, itu bukan pujian sembarangan loh, datangnya dari salah satu orang terkaya di planet ini. Jadi apa sih yang bikin filosofi Graham ini begitu dahsyat? Ide-idenya itu bukan sekedar teori di atas kertas. Bukan, ide-ide itu lahir dari pengalaman pahit, ditempa langsung di tengah bencana keuangan. Pertama-tama, biar kita paham dulu seberapa besar pengaruhnya. Graham itu bukan cuma investor sukses biasa, dia adalah mentor bagi para legenda, termasuk ya Warren Buffett. Buffett bahkan bilang Graham adalah orang paling berpengaruh kedua dalam hidupnya setelah ayahnya sendiri. Tapi jangan bayangkan kisah Graham ini isinya sukses terus-terusan, justru sebaliknya. Ini adalah kisah tentang kehilangan, dan justru karena pengalaman pahit inilah pelajarannya jadi luar biasa berharga. Seluruh filosofinya bisa dibilang merupakan respons langsung terhadap trauma finansial yang hebat. Bayangin, Graham ini kena bencana pasar bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Pertama, waktu masih kecil, lihat ibunya bangkrut. Kedua, waktu dia udah jadi profesional. Dia sendiri mengakui, sebelum kehancuran besar itu, dia kena penyakit sombong yang parah. Minus 70%. Angka ini bukan sekedar statistik, ini kerugian nyaris total yang dia alami. Pengalaman super pahit ini maksa dia buat cari jawaban atas satu pertanyaan krusial. Gimana caranya kita bisa investasi dengan aman dan untung tanpa ikut hancur lebur gara-gara emosi pasar yang naik turun gak karuan? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akhirnya jadi fondasi dari apa yang kita kenal sekarang sebagai value investing atau investasi nilai. Graham menciptakan semacam kredo, seperangkat aturan disiplin buat para investor yang dibangun di atas 3 gagasan revolusioner. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, dia bikin batasan yang jelas banget antara investasi dan spekulasi. Kata dia, investasi itu adalah operasi yang, setelah dianalisis mendalam, menjanjikan keamanan modal dan imbal hasil yang memuaskan. Apapun yang nggak memenuhi syarat itu, yaitu namanya spekulasi. Nah, ini dia konsep kuncinya, margin of safety, atau margin keamanan. Ini tuh pelindung utama kita. Maksudnya bukan cuma soal beli saham murah ya, tapi membeli bisnis yang bagus dengan harga yang saking murahnya, kita jadi terlindungi dari sebagian besar kemungkinan buruk. Dan ide ketiganya ini, wah, digambarkan dengan sangat brilian lewat sebuah analogi. Dia minta kita untuk melihat pasar bukan sebagai penunjuk arah, tapi sebagai rekan bisnis yang super emosional. Namanya tuan pasar. Investor cerdas itu nggak ikut-ikutan panik atau euforia, tapi justru memanfaatkan emosi si tuan pasar. Oke, dari prinsip-prinsip inti tadi, Graham kemudian bikin beberapa pendekatan berbeda buat tipe orang yang beda-beda juga. Jadi ini bukan strategi satu untuk semua. Dia mengidentifikasi 2 jalur utama. Nah, coba Anda pikir, Anda ini tipe yang mana? Apakah Anda seorang investor defensif yang maunya simple, aman, dan gak mau pusing? Atau Anda seorang investor proaktif yang rela kerja keras demi potensi imbal hasil yang lebih tinggi? Investor defensif itu main aman, dia pakai daftar periksa yang ketat, perusahaannya harus besar, keuangannya kuat, harganya wajar. Di sisi lain, investor proaktif ini lebih fleksibel, tapi risetnya harus jauh lebih dalam. Dia sengaja mencari nilai di tempat yang orang lain nggak lirik. Tapi ada lagi loh strategi ketiga yang lebih agresif. Saking uniknya, Warren Buffett menjulukinya pendekatan puntung rokok. Ini artinya, kita beli saham perusahaan yang lagi bermasalah parah dengan harga yang super duper murah. Saking murahnya seolah-olah kita dapat bisnisnya gratis. Jadi, setelah semua itu, apa sih warisan terbesarnya Benjamin Graham? Jawabannya adalah, sebuah kerangka berpikir yang super kuat buat melindungi kita dari musuh terbesar saat berinvestasi, yaitu, diri kita sendiri. Kerangka kerja itu intinya ada di beberapa pelajaran penting ini. Berpikirlah seperti pemilik bisnis, bukan sekedar pedagang. Manfaatkan emosi pasar, jangan malah jadi korban emosi pasar. Dan yang paling penting dari semuanya, bangun pelindung, yaitu margin keamanan di setiap investasi yang Anda lakukan. Dan mungkin ini kutipannya yang paling terkenal. Maksudnya, dalam jangka pendek, pasar itu soal popularitas dan emosi. Tapi pada akhirnya, yang menang itu adalah nilai sejati, bobot asli dari sebuah bisnis. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting.
Di tengah pasar yang serba cepat, penuh hype dan FOMO seperti sekarang, menerapkan kearifan Graham yang teruju waktu ini jadi jauh lebih penting. Ini memaksa kita bertanya pada diri sendiri pertanyaan paling krusial bagi seorang investor. 1 like menguatkan karya, 1 share memperluas dampak, dan 1 subscribe menjaga kamu tetap terdepan. Semoga info tadi bermanfaat. Komen MAO jika Anda ingin mendapatkan free ebook tentang bisnis dari kami.